membawa pengakuan kami. Kami mengakui sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan boleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Amin. Puji nama Tuhan, teman beribadah. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya kita semua bersyukur atas setiap kesempatan yang sudah Tuhan beri kepada kita untuk kita boleh datang beribadah ke tempat ini. Amin. Ini adalah salah satu kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Maka dari itu pagi hari ini hanya naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan tanpa mengingat segala beban permasalahan atau apapun yang sedang kita alami saat ini. Datang kepadanya, masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi, nikmati kehadirannya pagi hari ini. Dan perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Amin. Dalam kudus hadiratmu
hidup kami. Kami terkagum-kagum akan setiap pekerjaan tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan mulut kami hanya bisa memuji Tuhan. Mulut kami hanya bisa berkata, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan pagi hari ini kami mau bersuka cita, kami mau bersyukur, kami mau menari, kami mau melompat, kami mau memberikan yang terbaik dan menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi kita kemuliaan dan kasih kepada Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita tengok kanan kiri muka belakang kita dulu deh. Iya, lihat dulu deh wajahnya. Iya, kasih salam senyum yang termanis coba. Yes. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan ucapan syukur kita. Kita naikkan setiap pujian, penyembahan dan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Yes, kasih yang terbaik. Bersama-sama. Pujilah nama-Mu Tuhan. Wajah penuh kemuliaan. Satu suara
kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Yes, Engkau sedang melaut kami. Terus bekerja ya Roh Kudus. Percaya
pagi yang luar biasa. Kami bersyukur Kau hadir di tempat ini. Tuhan siap menjamah melawat kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu yang hari ini akan kami dengar memberkati kami semua, dan mampukan kami tidak hanya cakap untuk mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang lapang dan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Haleluya. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Dahsyat, semangat, dan luar biasa diberkati. Ya, saya rasa saudaraku tidak asing ya dengan wajah yang di depan Bapak Ibu Saudara semua. Iya. Ya, puji Tuhan, hari ini saya ingin berbagi berkat firman Tuhan tentang iman dan perbuatan, saudaraku. Ini dua kata yang tidak bisa dipisahkan, ya. Dua kata yang memang benar-benar ini sudah menjadi satu paket. Orang yang beriman pasti perbuatannya sesuai dengan imannya. Loh, yang amin hanya satu orang. Amin. Ya, orang yang perbuatannya yang sesuai dengan iman, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya kenapa hari ini iman dan perbuatan akan saya bagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kerap kali saudaraku bicara tentang Kristen hanya sebatas KTP, ya KTP doang. Tapi saya berdoa di tempat ini, kita bukan orang-orang Kristen KTP doang. Ya, benar-benar kita adalah orang-orang yang benar memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan lihat Alkitab kita, Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-26. Nah, ini saudaraku, ternyata sesuatu hal yang sangat perlu kita perhatikan. Yakobus ini memberikan satu suara yang keras mengenai orang-orang yang beriman pada zaman itu. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, saudaraku, ini satu pernyataan Nabi Yakobus yang begitu mengingatkan kepada kita dengan suara yang cukup keras. Buat apa beriman, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan imannya? Pada hakikatnya mati. Saudaraku, tentunya Yakobus menulis seperti ini karena memang kondisi keadaan umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, itu sangat-sangat memprihatinkan di dalam perilaku mereka. Karena ada satu pernyataan, sekali selamat tetap selamat, menurut John Calvin, saudaraku. Tapi saudaraku, Tuhan inginkan kepada kita untuk hari ini, apa alasan? Ya, apa alasannya iman harus disertai dengan perbuatan? Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Alasannya apa? Yang pertama, saudaraku, yuk kita akan lihat bersama-sama. Yakobus 2 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-26. Saya baca ayat yang ke-17, saudara baca ayat yang ke-26 bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 26. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Bareng-bareng sebentar ya. Kita bareng-bareng kompak biar enak didengar ya. Yuk, 26, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati.
Iya, ayat ini dikatakan demikian juga halnya dengan iman, ayat yang ke-17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Artinya tidak ada gunanya lagi, saudaraku. Ada orang mati yang berguna, saudaraku? Saya rasa enggak ya. Mati ya udah mati, enggak ada gunanya lagi. Misalkan kita mesong, kita deketin almarhum atau almarhumah, waktu kita deket begitu, tiba-tiba dia bilang begini, kamu butuh apa? Saudaraku, saya rasa kita tidak jadi mesong, saudaraku. Langsung kita pergi, lari, ya kan? Kalau dia bisa tanya begitu, orang mati sudah bisa apa-apa, orang mati tidak berguna lagi, saudaraku. Artinya iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Kenapa, saudaraku? Iman harus disertai dengan perbuatan. Karena banyak orang Kristen hanya banyak ngomong aja. OT artinya omong tok, ya. OD omong doang. Atau orang bahasa pasar maling, saudaraku, ya, hashtag bulu batu, ngomongnya oke, buktinya orang metu. Ya, saudaraku, ya. Jadi benar-benar harus disertai dengan perbuatan, perbuatan baik kita tentunya. Orang Kristen itu harus baik-baik, saudaraku. Tapi saya justru lihat sebaliknya. Saya waktu memberitakan Injil kepada seseorang, ini orang yang tidak kenal Tuhan. Saya beritakan Injil tentang Yesus. Orang ini berkata, tak akoni Pak Mariono, wong Kristen ki apik-apik. Wah, hati saya yang dengar aja gitu bahagia loh. Apalagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya memberitakan Injil lagi kepada seseorang yang tidak kenal Tuhan. Dia tuh bilang begini, Pak Mariono, gue apa melok Tuhan Yesus? Buat apa pergi ke gereja? Nek kelakuannya orang mencerminkan Yesus yang penuh dengan kasih. Itu terus saya bisa nggak melanjutkan penginjilan saya? Halo, bisa nggak? Nggak bisa kan? Gara-gara apa, saudaraku? Kelakuannya orang Kristen. Ya, sifatnya orang Kristen ternyata justru tidak memberkati banyak orang. Masih so tipu sana, tipu sini. Dan biasanya yang banyak begitu tuh yang karismatik loh, saudaraku. Ya, pakainya bahasa roh kalau ke gereja, tapi perbuatannya tidak mencerminkan orang yang beriman kepada Tuhan. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Makanya Kristen KTP itu artinya Kristen tanpa pertobatan. Ya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kalau beribadah itu, saudaraku, pasti mendatangkan perubahan. Amin. Beribadah pasti mendatangkan perubahan. Karena perubahan bukanlah suatu perubahan kalau tidak sampai terjadi yang namanya perubahan. Saya bersyukur sekali, saudaraku. Saya begitu bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, aku percaya setiap ibadah mendatangkan berkat, setiap ibadah mendatangkan perubahan. Hidup saya diubah karena saya percaya dalam beribadah itu mendatangkan perubahan. Jangan sampai di gereja haleluya haleluya, hari Minggu haleluya haleluya, hari Senin haleluya. Itu Kristen tomat. Kristen tomat itu Minggu tobat, Senin umat. Ya, itu tomat. Tapi saya bersyukur lihat wajah-wajah yang benar-benar, wah, perbuatannya baik-baik semua. Coba tengok kanan kiri, kamu baik deh. Ya, haleluya. Ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku.
Makanya ibadah itu pasti membawa perubahan. Kita keluar dari gedung ini, saudaraku, nanti orang akan melihat kita. Wah, itu barusan keluar dari gereja, wajahnya itu penuh dengan Shekinah glory. Amin. Penuh dengan kemuliaan Tuhan, the glory of my King. Oh ya kan, bahasanya macam-macam ya. Gak tahu tuh bahasa dari mana ya. Tapi ini perlu kita perhatikan loh, saudaraku. Perbuatan kita itu mencerminkan iman kita. Kalau sampai hidup kita tidak ada perubahan sama sekali, dari dulu itu orang Semarang tuh bilang, "Nek ini ya wis ngene." Itu orang Semarang, apalagi kalau sudah beli pokoknya. Nah, ini Semarang pol nek iki. Pokoknya ngene ya ngene. Wah, saudara itu angel ditekuk saudara. Ya. Tuhan aja sulit betulin, apalagi kita, saudara. Ya. Tapi ini perintah Tuhan. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu membuktikan bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara jangan harap loh, sekalipun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kalau kita belum bertobat, kita belum berubah, masuk surga. Tidak mungkin, saudaraku. Karena perbuatan kita itu mencerminkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tadi kalau dikatakan tanpa perbuatan mati, itu artinya tidak bisa lagi selamat. Memang keselamatan itu anugerah, kata Paulus. Keselamatan itu cuma-cuma. Tapi Paulus pesan kepada kita, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi harus dikerjakan. Lewat apa, saudaraku? Lewat perilaku kita yang sudah kenal Tuhan Yesus. Saya tidak mungkin toh, saudaraku, saya masih kena 3 dewa. You know 3 dewa? Kicung yang. Kalau saya masih mabuk begitu, masih suka doyong-doyong, saudaraku, saya memberitakan Injil kepada teman saya yang mabuk. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu. Saudara, kira-kira teman saya akan ngomong apa, saudaraku? Gajah diblakoni, iso khotbah ora iso nglakoni. Saya buktikan dulu. Saya tinggalkan itu miras. Saya tinggalkan dunia hitam, dunia kakao. Loh, saudaraku, saya bersyukur hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah hidup kita. Saat kita sudah diubah Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, itu akan diubah sedikit demi sedikit, dan lama-lama benar-benar berubah hidup kita. Boleh tanya istri saya, ya, saya banyak diubah Tuhan. Saya tuh, Anda kalau lihat model kayak saya, orangnya sabaran nggak? Halo? Sabar. Ya. Kalau Anda bilang sabar, fitnah. Saya itu orangnya nggak sabaran. Mau naik motor diselip aja lu, kurang aja nyelip aku. Jangan dikira motorku desa nyelip kamu. Udah gitu, tak jauh selip-selipan. Untungnya bukan jemaat, saudara. Jadi saya langsung ya, terus sadar saya lu pendeta kok mencak selip-selipan. Saudara, saya orang modelnya nggak sabar. Dilihat orang begitu, matamu beneran apa? Semarangan, saudaraku. Tapi begitu ada Tuhan Yesus, orang lihat saya datang. Kenapa Pak? Ganteng ya? Kan enak ya kan? Lihat saya terus kok. Padahal dia mau bilang pokok air akar was. Jadi perubahan itu kita, itu yang ingin Tuhan dapatkan, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Saudaraku, buktikan bahwa kita ini orang-orang yang sudah berubah karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang suka marahan, yang emosinan harus berubah. Ya.
Saya belajar dari filsafat Tiongkok, saudaraku, 3C, ya, tentang marah. C yang pertama, Cheng-li, ya. Buat apa marah? Ya, nggak perlu marah-marah. Kalau memang perlu marah, ya harus dihitung dulu. Ya, tapi saya bersyukur saya belajar dari segala sesuatu. Ya, kalau kita bisa sabar, Cheng-li, karena Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita. Amin. Terus cincai, cincai lah, cincai, ya. Karena ada Tuhan Yesus, maka cincai. Dan yang ketiga, cincau. Lagi tadi tenangan tuh aku ngerti ditunggu ya. Ya, jadi ini yuk buktikan bahwa kita orang-orang yang sudah berubah, yang sudah berubah. Ya, lewat perbuatan kita, makanya muncul istilah. Ya, perilaku kita itu mencerminkan iman kita. Ya, Tuhan Yesus pemurah, Tuhan Yesus tidak pendendam, ya, Tuhan Yesus tidak pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Saudaraku, orang Kristen itu luar biasa loh. Saya bangga dengan pelajaran yang saya dapatkan di dalam Alkitab firman Tuhan. Kalau kita membalas kebaikan dengan kebaikan, wajar. Tapi firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas air tuba dengan air tuba, tapi balaslah air tuba dengan air susu, tambahin telur madu jahe. Wah, itu jos sehat tenan loh saudaraku. Ya. Saya benar-benar praktek firman Tuhan. Waktu kami sedang ibadah, tiba-tiba saya dapat SMS. Saya lihat, saya baca SMS-nya, Pak, omahmu kobong. Wih, saudaraku, kira-kira ibadahnya jadi konsentrasi gak? Gak akan mungkin kan? Apalagi dengar rumahmu kobong. Wah, saya bilang, saya tanya istri saya, Jo, kamu tadi berangkat masak gak? Enggak. Ada apa? Omahnya kobong. Loh, gak usah. Wis dah, kita selesaikan ibadah dulu. Kalau memang Tuhan pelihara, rumah kita tidak sampai habis. Loh, kenapa saudaraku? Rumah kita ini mewah, mepet sawah. Ya. Rumah saya mewah, meli lagi. Udah mewah, meli, mepet kali. Saudaraku, waktu dengar kobong begitu biarin. Terus terang saudaraku, pemadam kebakaran pun untuk masuk di kampung kami sulit banget. Mobil saya aja masuk, motor tidak bisa lewat. Apalagi pemadam kebakaran, saudaraku, masuk nggak mungkin bisa. Karena daerah Trogosari itu kan memang kawasannya kampungnya kecil-kecil, pasti habis. Tapi saya tetap percaya ya, Tuhan pasti lindungi rumah saya, karena itu rumah berkah. Betul, kami selesaikan ibadah sampai selesai. Kami pulang ke rumah. Saya terkejut, rumahnya itu apinya sudah padam semua. Tapi, wah, baunya rumah saya itu kan mepet kali, saudaraku. Jadi di sungai itu kan banyak si kuning berlayar juga. Ya, itu banyak si kuning berlayar lewat, itu dilemparin di rumah saya. Saya percaya itu apinya takut dengan si kuning tadi. Plok, aduh, ini bersih sok sudah dikasih itu pewangi tetap kalah pewanginya. Tapi ya saya bersyukurlah, rumah saya tidak jadi kebakar. Kejadian ini 2 bulan lebih sedikit. Tiba-tiba siang-siang itu ada tetangga itu teriak-teriak, tolong. Saya dengar, saya coba ke sana, ternyata ada seorang bapak manjat atap jatuh. Waktu jatuh kakinya patah. Saya gendong itu bapak, saya angkat mau saya masukkan di kamar dia.
kamarnya ternyata loteng. Saya angkat dia sambil tergopoh-gopoh naik ke lotengnya dia. Waduh, yang naik mending ngangkat bujuku ya. Ya tau pasti enak ya kan itu. Ngangkat pelana. Waktu naik tangga. Belum masuk di kamar dia bilang begini, Pak Mariono, maafkan aku ya. Loh, kenapa Pak? Ya pokoknya maafkan aku. Maafkan aku Pak. Lah kenapa? Pak Mariono maafkan dah. Pokoknya bilang aku maafkan kamu. Ya wes tak maafkan, ada apa Pak? Yang bakar rumahmu tuh aku. Ini sudah tak gendong loh sudah. Begitu dengar ini yang bakar, dia kira-kira di benak hati bahwa saya kayak begini. Oke. Waduh saudaraku, itu kurang ajar boleh wong iki sing ngobong omahku. Itu terus terang merenung sejenak antara mengampuni dengan hati ini yang jengkel kalau kobong kena piye jejak. Wah saudaraku, saya bilang ya kan enggak apa-apa Pak, yang penting kan enggak kobong, enggak apa-apa. Wes pokoknya aku maafkan kamu. Saudaraku, tak taruh kemudian kasurnya dia. Setelah itu dia bilang begini, bodoh, mau buk bleking ya kan pengen. Ya puji Tuhan lah. Tapi saya buktikan bahwa orang Kristen itu orang berintegritas, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Perbuatan kita ini loh saudaraku, yang Tuhan inginkan bahwa kita orang-orang Kristen yang sudah berubah dan yang sudah diubah oleh Tuhan. 2 Korintus 5:17, kita sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah ini makanya jadi hamba Tuhan itu tidak gampang. Saya dulu berpikir wah jadi pendeta enak saudaraku, ternyata salah. Jadi pendeta luwih enak. Ada amin. Lah gimana? Sekalipun memang ada tantangan. Ya pernah gereja kami juga dibakar. Kami tidak mau balas kejahatan dengan kejahatan. Justru yang bakar itu saudaraku, yang bakar gereja kita satu persatu mati. Apakah kita doa untuk menghakimi mereka? Enggak. Kita doa justru minta ampun, ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Satu persatu. Ada yang main sepak bola, pulang kelilipan banter. Bayangin, kelilipan banter, ya mencetet ya kan. Terus ada yang mencuri kayu, ditembak sama polisi perhutani, mati. Tapi saya bersyukur waktu itu gereja memang terus terang ya waktu itu saya doa sih, saya doa. Waktu itu kan mau Natalan kita doa, Tuhan, aku minta besok bakar gerejamu dengan api Roh Kudus. Jam 2 pagi kok buang tenang. Saya tuh sedang tidur, kok sumuk ya. Saya gini-gini kok sumuk antara mata tertutup kan masih bisa lihat agak cahaya-cahaya. Saya buka mata kecil, kok ada api ya? Apa api Roh Kudus? Saya pegang maknyos saudaraku. Loh, ini geni loh, bukan api Roh Kudus. Wah, kobong bener saudaraku. Waktu itu dua teman saya bawa satu teman untuk tidur di nemeni saya di gereja, dan gereja itu waktu itu belum ada sapi tanknya karena belum ada yang pakai, jadi masih dilubangi aja. Itu hujan lebat, airnya penuh saudaraku. Padahal di tempat itu airnya itu sulit sekali, nunggu air hujan. Nah itu Tuhan kasih hujan dulu. Saya dengan kekuatan dari Tuhan itu ember cat yang 25 liter itu kayak bawa gayung biasa, sampai apinya padam baru lumpuh saya.
Wah, lepek. Saya pagi-pagi lah teman saya tuh sudah gini sampai begitu. Coba kalau saya dari awal begitu, Anda nggak akan pernah panggil khotbah saya lagi, ya, karena saya sudah tinggal di sono. Saudaraku, tapi ini yang Tuhan kerjakan. Kalau kita bisa mengampuni orang, Tuhan yang akan memberikan perubahan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, saudaraku, Yakobus 2 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. Yakobus 2 ayat yang ke-20. 2, 3. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sama, saudaraku. Baik mati, baik kosong itu sama. Makanya ini Yakobus dengan suara yang keras, karena melihat anak-anak Tuhan, perbuatan mereka tidak mencerminkan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dengan suara yang keras, saya bersyukur sekali bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Memang benar, saudaraku, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa menghargai semua orang. Amin. Menghargai suami-suami, bisa menghargai istri, istri bisa menghormati suami. Ya. Saya belajar, ya, jangan sampai dengan kata-kata saya itu nyakiti istri. Oh, rugi loh, saudara. Ya. Ruginya kenapa? Saya pernah suatu kali istri saya tanya sama saya, "Jub, hari ini tak masak kayak apa?" Saya tuh hanya bilang, "Oh, ngadus dulu mau tekoni masakan apa, tak mandi dulu." Ternyata itu menjengkelkan perkataan itu. Jengkelkan, ternyata istri saya marah. Saya tidak masak. Pernah masak tuh? Ya nek pengen masak, ora pengen ya wis. Wis gak apa-apa mungkin. Siang. Pulang dari gereja loh. Meja kosong. Juga kosong, ora masak. Yo mangan jogo wae, rasa masak. Sore. Lho kok ya ora masak? Ya piye? Ora masak ya ora apa to. Sabar, saya omonganmu kata iki sehari ini kok ora enak. Ana apa to? Ternyata tak selidiki, suruh nyelidiki lho. Cek, kamu ngomong apa besok? Tak petani siji-siji. Oh, gara-gara ditanya masak apa, urung adus kok tekoni masak. Oh gitu, ya wis dah. Kami itu dalam keluarga kalau ada salah cukup CPK, CPK, Ciluba, Teletubbies, selesai. Maafkan aku ya Jo, wah omonganku enak, ya sorry. Ya akhirnya begitu kita selesai saling memaafkan. Yuk malam ini kita jajan di luar, anak-anak 3. Ya, tapi kita jajan di diri kita berdua. Wah ternyata kalau makan berdua itu enak loh, saudara. Kenapa? Entah SCT. Ya, jadi yuk iman tanpa perbuatan itu kosong. Ya, perbuatan kita ini loh yang ingin Tuhan kehendaki supaya kita orang-orang yang sudah diubah Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, Yakobus 2 ayat yang ke-22. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Nah, ini lebih diperjelas lagi oleh Yakobus. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Ya saudaraku, jadi iman kalau disertai dengan perbuatan-perbuatan
iman itu menjadi sempurna. Banyak orang Kristen kecewa, banyak orang Kristen sakit hati, banyak orang gereja juga sakit hati. Tapi di sini tidak ada. Amin. Karena tidak ada yang ngaku. Tidak ya, saudaraku. Ya, saudaraku. Memang kadang kalau kita melihat manusia kita bisa kecewa. Lu gereja kok kayak begitu? Lu pendeta kok kayak begitu? Lu saudaraku, ini lo beratnya jadi pendeta. Ya, terkadang saya ini ya jaga baik-baik. Siang-siang saya mau pelayanan di pabrik di Gatot Subroto. Berarti di pabrik lampu merah yang ada di dekat Gatot Subroto. Itu kan panjang banget, lama, sama kayak yang di Kalibanteng ya. Lama. Tiba-tiba dari belakang itu banyak yang melanggar, banyak yang nerabas karena terlalu lama. Siang lagi kepanasan, saya juga nengok, panas. Iblis bilang begini, lewat orang jemaat EBC wih. Bisa enggak? Ajar setan. Setannya tak sengen setan, ujung-ujung pendeta orang. Di belakang itu, si sundul-sundul saya. Ding-ding-dung, sundulku. Ajar. Maju. Jembet. Akhirnya kira-kira sabar nggak kalau saya begini? Panas, persis matahari di atas kepala saya. Wah, pendeta juga manusia. Saya kecil. Akhirnya saya turun, tak standari. Saya baru standari gini. Pendeta kok mengamuk, Kok ngerti? Loh, tak parani toh. Helmnya tak buka. Biar saudaraku, ternyata jemaat. Kita diuji ke jemaatnya sendiri. Ya ini sampai ya memang kami dekat sekali akrab. Ya kadang guyonan, gojekan. Terus pokoknya kita akrab banget dah dengan jemaat itu, dekat banget. Ya. Sampai suatu kali saya pulang dari pelayanan siang-siang juga, itu sampai di Pasar Johar, itu ada Tosabok, itu tulisannya si kembar. Nah, karena saya tahu ini bocah ini kan biasa saya celana dengan dia juga, saya selip satu tok helmnya, baru dibuka orang lain juga. Sarah sudah besoknya itu ketemu dengan dia, namanya Pepen. Lu mau tertos kamu kok sing nganggo wong liya. Wis tak delok. Lu ngedol ora ngomong aku. Lha napa tak tutuk Puji Tuhan lah saudaraku. Ya, ini sekilas intermezzo aja saudaraku. Ya, jadi Yakobus 2:22 bicara tentang bahwa iman bekerja sama. Makanya tadi dari awal saya bilang iman dan perbuatan itu satu paket. Karena bekerja sama. Orang yang beriman tak berarti perbuatannya harus sesuai dengan iman. Iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Hidup kita harus memuliakan, menjunjung tinggi nama Tuhan. Kalau sampai orang Kristen perbuatannya tidak sesuai dengan imannya, satu, nama Tuhan dipermalukan, bukan dipermuliakan. Yang kedua, nama gereja yang dipermalukan dan tidak dimuliakan. Yang ketiga, nama pendetanya itu bisa kadot loh saudara. Benar. Saya itu ada jemaat itu melakukan hal yang tidak baik. Saya itu sampai dipanggil sama direkturnya.
Oh, pendetanya Mariono. Saya ditelepon loh. Pak Mariono datang ke kantor saya sekarang. Loh, ada apa, Bu? Ini jemaatmu. Loh, kok jemaat saya? Siapa namanya? Namanya ini. Kenapa? Nipu. Gelapnya duitku. Ya, saya akhirnya datang. Waktu saya datang, saya dimarahin loh. Pendeta, firmanmu ki apa sing disampaikan? Kok sing disalahkan aku? Ya Tuhan. Ya, makanya doakan pendeta-pendeta saudara supaya awet muda. Amin. Ya toh? Saya bilang begini, Bu. Waktu Ibu terima dia sebagai karyawan, apakah Ibu melibatkan saya? Ya enggak. Sekarang ada masalah, kenapa saya yang dikejar? Ya, bawa uang. Lah, waktu Ibu terima jemaat saya jadi karyawan, apakah saya dapat komisi? Ya enggak. Lah ya, saya enggak dapat apa-apa loh, Bu. Saya enggak makan nontonnya kok nonton ini piye jajal. Ini sama kamu udah begitu. Tapi akhirnya ya puji Tuhan kita selesaikan lah. Ya, akhirnya saya bilang sama jemaat, kamu salah, tidak memuliakan Tuhan. Motor besarmu kembalikan, kasihkan dia untuk ganti. Untuk jemaatnya yang manut, saudaraku, akhirnya motornya dikasihkan. Saya datang lagi ke ini, Bu, udah clear ya, udah selesai ya. Besok-besok jangan bawa pendetanya ya, Bu. Ya itu loh, saudaraku, pendeta itu kadang begitu. Ya, nompo ora enake, kok nek enak lali. Ya, nek pas susah-susah, menderita, dirasuh setan, ini pendeta ya kan. Oh, pendeta ini, Pak Pendeta, doakan saya, ini benar-benar masalah saya. Begitu selesai masalahnya, diberkati Tuhan, lali ya pendetanya. Lumrah gitu. Cincela, cincel. Amin. Ya, tapi saya bersyukurlah Pak Yiri ini tetap, wah jemaatnya perhatian semua. Saya lihat modelnya kelihatan ya. Ya. Kalau model saya kan ya terus terang memang jemaat banyak yang perhatikan saudaraku. Apalagi soal makan. Ya saya bersyukurlah apa yang kita perbuat itu nanti yang menikmati juga sampai keturunan kita. Amin. Ya, jadi iman bekerja sama dengan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kasih-Mu memampukan kami untuk kami boleh berada dalam anugerah, sehingga dalam seluruh perbuatan kami yang kami lakukan mencerminkan iman percaya kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami pada pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Onesimus Mariono yang telah jadi berkat buat kami pagi ini. Tanamkan firman-Mu di hati kami masing-masing. Dan kami rindu Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, sehingga firman itu boleh tumbuh sebagai benih yang subur, bahkan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Memberkati hamba-Mu yang telah menjadi berkat buat kami pagi ini. Pakai pelayanan beliau, pakai bersama dengan seluruh keluarga, anak, menantu, bahkan Tuhan yang anugerahkan kepada cucu kekasih kami ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan beliau bersama dengan keluarga. Bahkan seluruh umat Tuhan jemaat yang beliau layani. Tuhan Yesus, Engkau menolong, Engkau turut campur tangan bekerja dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yeah.
di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk berkat Tuhan dalam ibadah dan persekutuan kami pada pagi ini. Biarlah anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami dan kasih Tuhan itu dilimpahkan dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi ini jadi berkat kekuatan bagi hidup iman percaya kami. Sehingga ke depan dalam tekad dan komitmen kami bersama-sama dengan Tuhan, kami rindu untuk terus menjadi berkat. Karena iman yang kami hidupi hari-hari ini sungguh-sungguh dapat kami perjuangkan sedemikian rupa, sehingga mencerminkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau memberkati umat-Mu jemaat RBC ya Tuhan. Berdoa untuk yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Seperti halnya Bu Selamat Tuhan, kami berdoa menantikan kesembuhan itu terjadi dalam kehidupan kekasih kami ini. Biarlah Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, memberkati kami semua Tuhan, memberkati kami yang Tuhan izinkan harus mengalami penderitaan sakit. Mari Engkau datang, peluk kami dengan kasih Tuhan, peluk kami dengan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kelegaan, boleh mengalami kesembuhan dalam hidup, tubuh, kesehatan kami Tuhan. Yang berdoa untuk segala usaha, pekerjaan, bisnis kami Tuhan yang kami kerjakan hari-hari ini. Kami sangat yakin Tuhan, sekalipun kondisi tidak mudah, kami bersama-sama dengan Tuhan, kami lewati keberhasilan, kami lewati kemenangan dalam segala usaha pekerjaan yang kami kerjakan. Kami berdoa, baik yang kami dalam progres pekerjaan di dalam kota, di luar kota, kemanapun Engkau suruh kami Tuhan, kami sangat yakin semua akan menghasilkan berdampak besar bagi kehidupan, hidup, ekonomi dan rumah tangga kami. Berkati anak, istri kami, suami kami, berkati cucu menantu kami Tuhan, berkati mereka semua Tuhan, mereka yang studi, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja. Kami berdoa kasih Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami, kehidupan suami kami, kehidupan istri kami, cucu dan menantu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapak, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Kami terus bawa dalam doa untuk pembangunan gedung gereja kami di Semarang Indah Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang akan terus melanjutkan, melebihi apa yang menjadi doa dan harapan kami Tuhan. Kalau Tuhan sudah memulai sampai membentuk, memberkati sampai dengan hari ini, kami sangat yakin Engkau juga akan bekerja dengan kuasa Tuhan, menyelesaikannya, sehingga kami boleh bersama-sama bergerak, membangun pelayanan pekerjaan Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah dengan value, dengan nilai-nilainya dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau menolong kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami nggak sanggup dan mampu berjalan, tapi bersama dengan Tuhan kami akan cakap. Kami boleh menikmati sukacita, kami boleh menikmati sukacita kemenangan, kami boleh menikmati suka dan damai sejahtera itu dalam perjalanan pengiringan kami kepada Engkau. Berkati seluruh kepengurusan RBC yang ada, program-program yang kami buat untuk tahun ini, Engkau menolong. Berkati untuk panitia Jumat Agung dan Paskah yang mereka sedang prepare untuk acara-acara ini. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, berkati mereka semua. Kami rindu Tuhan, ke depan pelayanan kami akan dapat menjangkau banyak orang, menjangkau mereka yang terhilang, menjangkau mereka yang tidak tergembalakan, menjangkau mereka yang Tuhan izinkan harus mengalami persoalan. Dan disinilah kami dapat menemukan jawabannya. Berkat yang berbual-bual dengan damai sejahtera, berkat yang berbual-bual dan limpahkan dalam usaha kami, berkat yang berbual-bual dalam studi pekerjaan kami. Terima kasih Bapak, termasuk berkat yang berbual-bual di dalam dan untuk rumah tangga kami. Terima kasih Bapak, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, baik itu fisik, iman, ataupun psikis mereka. Mereka yang hari ini dalam kondisi keadaan kekurangan, mari Engkau cukupkan. Mereka yang hari ini harus berduka, mereka yang hari ini mengalami duka cita, mari Engkau hiburkan mereka. Dengan rahmat dan anugerah Tuhan dilimpahkan
dalam kehidupan mereka semua. Berkati tim prophetic yang melayani dalam ibadah pujian penyembahan pada pagi ini. Berkati worship leader, berkati para singers, berkati pemusik, berkati doorkeeper, outsider ministry, berkati untuk petugas multimedia. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Bahkan Engkau juga memberkati Hotel Pover ini Tuhan, tempat sementara kami gunakan untuk beribadah bersama-sama. Kami rindu terus membawa perjalanan hidup iman percaya kami, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang berarti dan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Sekarang kami akan meninggalkan tempat ibadah ini menuju ke rumah dan aktivitas kami masing-masing. Mari Engkau memberkati kami semua, pertemukan kami di Sabat Tuhan minggu yang akan datang dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu kepada Allah Bapa kita di surga. Dia Allah yang mengasihimu, Dia Allah yang memberkati rumah tangga dan pekerjaan kita semua. Karena itu pulanglah engkau membawa berkat Allah, pulanglah engkau membawa damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang kau kerjakan selalu berhasil, beruntung dan diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Katakan sama-sama.